nyelip-nyelip dalam kota, gua jamin lo akan senyum setelah naik motor ini. Sumpah, itu aja sih. Seru dah gue bingung deh ngindah sering kemana, pokoknya seru gitu. Kalau mau motor ini nge-gym, kan gak ada koplingnya mas. Yes, itu pertanyaan juga tuh. Kisaran berapa mas habis? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Kali ini gue ketemu sama salah satu senior saya yang sudah lama tidak ketemu. Dulu zaman-zaman masih main Starlet ya mas ya? Grand Civic sama Starlet ya? Gue Starlet, Mas Akbar Arianto ini udah pakai Grand Civic dengan lampu cedok 4 biji. Saat itu lagi top-top ya, jadi spesial sekarang gue bukan ngomongin mobil sama Mas Akbar, ngomongin motor. Iya gak? Apa kabar Mas Akbar? Baik. Sehat Mas ya? Sehat sob. Bener-bener nih, gue tadi ngomong sama Mas Akbar. Sekarang malah jadi kita ngomong, jadi ketemunya gara-gara motor bukan gara-gara mobil. Iya bener. Iya kan? Tapi Mas Akbar selain main motor juga main mobil juga lumayan. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman yang udah familiar dengan Mas Akbar mau request mobilnya dong Mas. Ada E30 ya mas ya? Iya. Ada beberapa, bukan satu, ada beberapa. Mungkin teman-teman yang tahu mobil Mas Akbar, nanti kita bahas. Coba komen. Kalau komen ada banyak, nanti kita ngobrol lagi sama mobilnya kali Mas Akbar. Tapi kalau yang ini spesial teman-teman. Motor yang lagi rame di online. Dia nggak sih dengan hashtag 4 sehat 5 TL. Tapi kalau ini lebih sehat lagi. Karena mesinnya 2 tak. Buat lo semua yang penggemar 2 tak, tadi gue akan nyoba motornya. Gimana nih rasanya gitu. Jadi sebelum kita nyoba, jadi kita ngobrol dulu kali sedikit sama Mas Akbar. Dan sebelum gue ngobrol sama Mas Akbar, gue mulai. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama yang lagi cari official merchandise dari di Elite Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Gue gak pernah penasaran sih gue dengan motor Matic 2 tak, tapi dengan basic motor Yamaha Mio. Mas Akbar, siap. Ini basicnya Yamaha Mio tahun berapa? Mio Smile 2009. Mio Smile 2009. 28 Delta ya, 28D. Nah Mas, gue mau tanya, saat lo ngebangun Mio ini, apakah, kan Mio ini sempat rame Mas? Kemarin sempat rame, terus mulai redup dengan Matic yang lumayan besar. Abis itu sekarang naik lagi nih, gitu dengan hashtag yang tadi gue bilang, 4 sehat 5 TL. 5 TL. Lu bangun motor ini gara-gara mungkin lagi rame atau sejarah motor ini gimana Mas? Ini motor pertama sebenarnya Mas. Dari 2009, ini motor bini gue sebenarnya. Oke. Motor bini gue, penuh sejarah nih motor. Oke. Jadi dari 2009 dibeli, waktu dia masih kerja di Jogja. Terus makanya platnya AB, terus sempat dibawa ke Cilegon, dipakai sama tukang cireng, dipakai buat operasional, segala macam deh. Iya. Terus segala wirawiri gitu. Di 2014 parkir dia di Jakarta. 2014. Parkir di, nih. Parkir di rumah, set. Dah semenjak itu agak lupa tuh Bang. Dipakai buat jemur karpet, jemur buat jadi bahan yang buat tatakan doang nih Mas ya. Benar. Buat tatakan dari tahun 2014 baru denger tuh mulai rame kayaknya ada Mio nih. Iya kayaknya ada Mio pas karpet diangkat. Iya masih ada Mio di bawah karpet. Iya. Sayangnya bukan Mio yang lagi high, bukan sporty, bukan 5 TL gitu. 28D. Apa sih bedanya? Gue juga nggak ngerti mana. Bukan anak motor gitu kan. Nah intinya ada. Itu basicnya jadi kalau ditanya dari kapan? Dari awal. Dari 2009. Dari 2009. Beli baru ya Mas ya? Baru. Berarti dari 2014 itu diem motor? Diem. Lu mulai kayak ada Mio nih, itu tahun berapa Mas? Baru tahun ini sebenarnya. Tahun ini. 2024. Nah, 2024. Dengan referensi Matic yang lumayan banyak sekarang. Dari mulai sekarang kan dulu mungkin mesin atau head dan block yang ready to use itu kan masih jarang. Semuanya bikin. Di sekarang kan masih udah banyak banget Mas. Head Mio, bore up, head yang clamp-nya gede, head yang porting CNC, terus yang blok yang dengan ukuran macem-macem, segala macem. Kenapa mutusin buat malah ganti
ke 2 tak. Oke. Seru sih tuh, Wan. Seru-seru banget. Jadi memang referensi setelah itu lagi hype kan banyak tuh ya. Iya. Apalagi dengan teknologi sekarang, Iya. produk dari luar gampang banget masuk. Iya, Lo bisa plug and play gitu Iya, kan betul, ya untuk ke perangkat itu. Ada beberapa hal yang jadiin gue kenapa nih Mio sampai jadi 2 tak. Pertama sebenarnya tadi ini motor udah ngejogrok dari 2014 ke 2024. Anggap aja nih mesin nggak bakal hidup aja. Kondisinya udah game over gitu kan ya. Dia piston lupa gerak nih. Gimana cara geraknya? Udah 10 tahun nggak gerak. Pas kumpul sama anak-anak, ada yang bawa Mio gitu kan. Lagi rame nih mas, segala macam. Oh ada Mio ya? Wah boleh nih gitu kan. Cuman ngelihat kondisinya dari 2000, plat nomor masih 2014, posisi masih plat lama tuh, jadi masih peneng lama gitu kan. Iya. Berarti udah sekian lama nih nggak nyala gitu kan. Intinya udah pasti rusak, berarti konsekuensi gue pas berhitung untuk budgeting dari nol lah ibaratnya. Iya kan? Iya. Dengan segala macam pilihan gitu kan. Nah, kedua, nih motor harapannya pengennya gue pakai daily. Oke. Beneran gue pakai sesuai fungsinya gitu ya. Oke. Jalan lagi normal. Nah, ketiga itu sebenarnya gue udah rasa kangen dengar suara mesin 2 tak tuh kangen banget. Iya sih emang sih. Jadi gue pernah pakai 2 tak dulu, pakai Satria, pernah pakai itu. Maksudnya ada hal yang gue pengen, tapi jujur gue belum bisa beli motor 2 tak. Gue pengen Ninja, pengen NSR kayak punya lo gitu ya, spesial macam. Bisa aja, ini main bisa nih kalau. Serius itu belum kesampaian gitu ya. Ada mas unitnya? Enggak. Ada. Skip. Nama jadi iklan. Nah, lagi-lagi tuh, lo tau Mas Yu kan? Mas Yu tuh, bius tuh emang tuh lagi nongkrong. Bius, bener. Ya kan? Duh, Mio pengen rubah ini itu segala macem. Yang gue lihat, meskipun plug and play gitu ya, tapi secara penggunaan dan kemudahan gitu, kayaknya kalau spek udah bore up, terus no offense ya, Wan, maksudnya buat teman-teman yang udah kesana gitu, tapi motor jadi harus banyak dirombak gitu intinya. Iya, betul. Entah positioning ada radiatornya, kemudian nanti headnya gede dan segala macem lah, cover nggak bisa kepasang, sama dipakai daily gue nggak yakin mungkin bisa gue seperti harapan gue gitu loh. Ada nih mas yang bisa ngewujudin impian lo gitu katanya. Dicek, ada Instagramnya, nanti kita share Instagramnya. Posisinya nggak deket ya, posisinya ada di Kediri. Okay. Di Kediri ya kan. Wah menarik nih gue bilang, nah, coba gue pelajarin. Tapi ya namanya orang lagi kepengen pelajarin, hitungannya jam. Jadi hari itu juga gue searching sama Mas Yu, sama teman-teman, sama Egi, sama teman-teman yang lain. Gue japri, gue DM. Untungnya respon, gitu. Boleh nyebut namanya nih? Boleh. Mas Rudi namanya, Mas Rudi. Mas Rudi nanti kita ceknya di Kediri, 16 Garage. Oke. Gitu. 16 Garage. Jadi dia di sana, gue japri, ngerespon. Oke. Ngerespon dan sistemnya sesuai bayangan gitu, simple. Dan yang paling penting menurut gue adalah mengenai legalitas motornya. Dokumennya, betul. Dokumennya. Betul. Dimulai diurutin dari di BPKB, SNK segala macam, tidak ada yang dilanggar dalam hal ini semua nomor mesin, nomor rangka, crankcase dan lain-lain tetap utuh, aman. Menarik nih, Bang. Menarik di sini gitu. Impian pengen dengar suara 2 tak pengen kecapai, kan belum punya motor 2 tak kayak lu ya kan segala macam. Akhirnya kita coba realisasiin gitu kan. Meskipun ekspektasinya gue belum tahu tuh kayak apa tuh motor jadinya. Secara tenaga, hasil dan lain-lain lah. Pokoknya intinya itu sesuatu yang berbeda. Mungkin lo tahu gue lah intinya sesuatu yang wah challenging nih, menarik gitu kan. Dan gue rasa belum banyak yang bikin di saat itu. Mungkin waktu itu gue cek, sepertinya gue orang ke-6 kalau nggak salah, atau ke-5 lah yang diproduksi sama dia gitu. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol, setuju mekanismenya seperti apa, dikirim, ya udah. Motor yang tadinya jogrok tuh dalam posisi yang penuh barang-barang itu, gue coba keluarin. Dan hebatnya motor ini, Wan, gue ganti bensin, di starter setelah berapa kali hidup, Wan. 10 tahun mati. Olinya masih ada gue cek.
Iya nggak ada bocor. Nggak ada. Maksudnya intinya posisi ternyata hidup. Cuman kalau dipakai jalan bannya udah keras, udah kiriannya udah nggak bisa jalan. Bodi gue copot semua, gue kirim ke paketan dalam posisi gue bawa. Posisi 10 tahun is dead tadi itu. Jadi nggak pakai bodi nih Mas ya? Nggak pakai. Wih, mau kemana Pak? Plat nomor masih 2014 ya kan? Iya. Bawa ke sono, udah kirim. Jadinya ini. Jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang motornya, ada baiknya kalau gue coba dulu nih motornya. Jadi teman-teman, sekarang kita coba motor Mio dengan mesin 2 tak ini. Ini nggak ada getar-getarnya acan motornya, nggak kayak motor 2 tak ya. Kalau motor 2 tak kan ada getar-getarnya teman-teman. Ini nggak ada getar. Gokil, dia enak sih, beneran enak teman-teman. Gua nggak ada, dia beneran enak. Ini beneran enak, sumpah enak. Responsifnya dapet banget, bos. Lo kalau nyari responsif, enak banget. Gokil motor ini. Lampu nyala, door sen nyala. Motor larinya kenceng. Ini namanya win-win. Jalan keluar, nggak mau ribet. Coba agak kita beset ya teman-teman ya. Ini jalan depan lurus. Adik. Gokil. Gila. Ini fun to drive banget sih. Bener-bener fun to drive. Sumpah. Wah, ini asli sih. Ini enak banget, sumpah. Enak banget beneran, parah. Gokil. Wah, gua amazed sih. Sumpah amazed gua. Ini ada bikinan dari Indonesia, beneran lokal. Gila sih, enak banget sumpah. Jadi kalau kayak gini nih. Gila. Enak banget anjing. Dibanding kalian beli motor 2 tak yang sekarang Matic ya lumayan berasa nih harganya nih. Ini bisa menjadi opsi kalian nih. Kali-kali aja kalian mau bikin Matic 2 tak. Tetap Matic. Larinya kayak 2 tak. Ya kalau ngomongin masalah sama ranking, ya ada perubahan sedikit dari tenaganya. Tapi termaafkan dengan si Matic-nya sama dengan berat dari motornya. Yang kalau misalnya si RX kan berat ya, dan Mio ini enteng gitu. Jadi bisa tertutupi si ininya, ngomongin masalah tenaganya. Sudah cukup, amat sangat cukup buat Matic kecil seperti ini. Tenaganya gila sih. Mas Akbar dan bengkel yang membuat nih luar biasa, benar luar biasa. Gue suka banget, gila. Lo tetap masih dapat feel berkendara naik 2 taknya, tapi lo nggak perlu repot sekarang. Rasanya sih orang tuh pada ngeliatin teman-teman, karena bentuknya Mio ya,
bentuknya Mio, tapi kok bunyinya 2 tak. Hah? Atau masih bisa nyelip-nyelip teman-teman? Masih enak banget nyelip-nyelipnya. Gue suka banget sih, gue suka banget sumpah. Kayaknya ini next level of Matic ya, gitu. Kayaknya ini adalah salah satu opsi yang menarik buat gue terapin deh, mudah-mudahan ya bisa kita bangun Matic 2 tak seperti ini. Oke, kita protes terus. Anjir, atasnya masih mau terus. Atasnya masih mau terus teman-teman. Wah gila sih, mesinnya halus, tenaganya ada terus, gitu teman-teman. Jadi gila sih, gua sangat amazed sih sama motor ini. Mungkin karena gua baru nyobain Matic 2 tak kali ya. Jadi gua penyuka 2 tak teman-teman. Jadi gua sangat suka sama feel-nya. Dan ini bisa ditaruh di motor Matic sekecil ini, yang bisa dibilang compact banget ya. Mio itu kan compact banget ya teman-teman. Ya kalau lu gede-gede Gile. Happy banget gua. Terima kasih banyak Mas Akbar udah boleh nyobain. Aduh, gue happy banget sumpah. Gila. Gila. Sangat amazed sih gua. Dia ngeliatin. Bingung kali dia ya, kenapa di motor berisik banget ya. Begitu bunyi 2 tak, oh Mio bentuknya ya. Hebat. Ini UMKM yang luar biasa, local pride teman-teman. Motornya menurut gua proper, sangat amat proper. Gua happy banget sih. Gua kalau udah pinjemin motor ini ya, lama gitu kayak gua pakai deh buat harian. Gila sih, enak abis. Enak banget. Mas Akbar, ini setelah gua nyoba ya teman-teman ya, lo kalau pencinta 2 tak, lo suka sama motor 2 tak, nyobain motor ini pasti suka. Ini sih lumayan sih, masih lumayan dalam arti lumayan menghantui nanti malam nih gua nih. Nanti malam mulai nyari Mio yang kayak nih, Mio murah kali ya, ini segala macam kirim kali ke diri ya. Jadi setelah gue coba ya Mas Akbar ya, gimana? motor ini bisa dibilang enteng. Dengan mesin yang digendong sama motor ini dengan mesin air-racking, bener ya Mas ya? Betul. Mesin air-racking, kalian bayangin air-racking dengan sasis yang besar, dengan tangki yang di depan yang pasti bobotnya lebih berat daripada Mio, dicolokin ke Mio. Ya, kalau ini gue pribadi, correct me if I'm wrong kalau kata orang-orang ya, boleh ngasih masukan teman-teman. Jadi Mio itu atau Matic itu yang gue rasain itu bisa dibilang kalau bawahnya galak bisa langsung jalan, atasnya kadang-kadang kurang respon. Seperti motor gue yang sekarang yang Nuvo, bawahnya tuh wut gitu, tapi atasnya tuh kayak kok ini ngambang-ngambang ya atasnya ya gitu. Nah kalau motor ini teman-teman ya, yang tadi gue coba, bawahnya masih bisa net gitu karena 2 tak nih. Atasnya gue pikir udah habis. Oh lagi, gue yang takut jadinya. Satu karena motor orang, jadi gue takut. Tapi esensi dari 2 taknya ini sangat amat menghibur teman-teman. Dengan menurut gue ini
cukupan banget. Sebelum kita bahas tentang speknya, ini cukupan banget dalam arti lo, benar kata Mas Akbar tadi, buat harian masih bisa reliable. Kan ngomong kayak gitu ya Mas, bisa buat harian. Ini motor enak banget buat dibawa harian karena satu, badannya kecil, dan dua, tenaganya buat nyelip-nyelip dalam kota. Gua jamin lo akan senyum setelah naik motor ini. Sumpah, itu aja sih. Jadi kalau ngomongin masalah ekspektasi ya Mas, ya kalau ekspektasi berbeda-beda ya. Tapi ya saat lo nyoba motor ini, lo nggak mungkin turun tanpa senyum. Ini cukup buat gua gitu. Kecuali kalau lo yang biasa motor ekstrim gitu ya. Kalau menurut gua yang biasa naik motor standar stay 1 korek-korek dikit doang, ini motor bisa buat lo senyum lah. Gitu. Bener-bener jadi buat Mas Rudi dari Kediri 16 Garage, luar biasa Mas Rudi, bangunannya top. Jadi gue ngerasain sendiri kalau motor ini tuh benar-benar bisa menghibur. Kalau kata orang fun to drive. Nah sekarang baru kita akan bahas perubahannya. Mas Akbar, penasaran dari motor. Gue jujur ya teman-teman, ini penasaran buat lo semua yang lagi nonton nih, sama gue penasaran pribadi. Prosesnya seperti apa? Kalau saat ini kan tadi sampai dikirim ke Kediri, iya dong. Nah ini kan berarti Mas belum pernah ketemu sama Mas Rudi sebelumnya? Belum. Iya kan? Belum. Prosesnya seperti apa Mas? Pertanyaan lo persis tuh Sob. Ngapain kirim motor ke Kediri? Kayak nggak ada bengkel aja di sini gitu segala macam gitu kan. Jadi posisinya ya dari DM gitu kan, ngobrol, dia ngerespon, terus nanya, otomatis kan gue nanya dong, berapa nih urusannya? Apa kabar? Gitu. Kabar, ya kan? Karena kalau kabarnya nggak enak ya kita mundur ya kan. Lagi baik-baik aja, lagi baik-baik aja. Banyak nih. Oh ya udah, gitu kan. Cek, ternyata dia nyebut yang dia harapin gitu, terus gimana nih mekanismenya, dapat apa aja segala macam. Ternyata overall yang dia sampein itu semuanya dapat Sob. Jadi as default standar perubahan 2 tak, lo udah dapat karbu, lo udah dapat perubahan mesin ke crankcase lo, udah dapat knalpotnya dengan default spek yang dari dia ya. Jadi motor yang tadi trondol gue kirim ke paket akan balik ke gua dengan posisi bisa di starter dan 2 tak bisa pakai jalan. Itu. Jadi yang ngerakit dia, yang nyeting dia, yang menerapkan semua, dan yang pasti yang gua tanyakan apakah semua itu tetap standar, mounting, dudukan segala macam standar semuanya. Standar. Jadi semua overall kalau lo nggak lihat knalpotnya ya ini Mio biasa. Iya. Gua sumpah ya teman-teman ya, tadi gua puas banget. Kan namanya Jakarta ya teman-teman, gue muter sini banyak banget motor matic kan, jadi setiap gue lewatin buat dia udah ngeliatin ini motor apaan ya, orang-orang yang pada jongkok-jongkok di jalan gini, karena motornya kan common ya, motornya common gitu, motornya common dengan suara yang nggak common. Common betul. Iya suaranya nggak common gitu kan, terus udah gitu kan, lo respon gas 2 taknya itu tetap ada di sini. Dan kalau lo bisa ngopling, kalau ini tuh masih bisa lo yang kayak wait tambah motornya gitu. Jadi lo bisa main belok but orang apaan sih pas datang lewat Mio gitu. Nah, ngomongin masalah defaultnya itu Mas, berarti datang ke sana motor kan dalam keadaan hidup ya, motor standar yang tadi Mas Akbar ngomong ya. Datang ke sana pas balik dalam keadaan 2 tak dan hidup. Semua sama. Maksudnya bisa tetap hidup, cuman dengan kondisi sudah berubah jadi 2 tak. Iya. Kalau teknisnya kan juga tidak dibagikan ke orang-orang yang karena itu dapur dari bengkelnya, bener ya Mas Akbar ya. Bisa tanya Mas Rudi lah. Iya, kita kalau teman-teman yang tertarik bisa hubungin Mas Rudi, nanti Instagramnya akan gue masukin di sini, bisa tanya konsultasi sama Mas Rudi. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi customer-nya aja, sisi klien, gitu ya Mas ya. Pertama kali lo dapet itu as default, akhirnya apa aja Mas yang di-upgrade dari si default setting itu? Nah memang ya penyakit kan ya, kita dealnya kontraknya default ya kan. Mas, default, udah ya kan. Waktu yang disepakati pun sebenarnya di bawah sebulan pasti kelar gitu kan, karena default karena default. Di bawah sebulan? Di bawah sebulan kelar. Di bawah sebulan kelar. Banget lagi. Di bawah sebulan kelar. Nah, penyakitnya di gua sebenarnya, di customer side ya kan. Aku no tune no live.
Yang ada di otak gue cuman, ini kalau balik ke Jakarta nggak ada yang bisa nyeting, siapa yang nyeting? Iya benar sih. Benar kan? Itu kekhawatiran standar dong kan. Maksudnya kita semua pasti, meskipun Mas Rudi bilang, Mas, saya yakin di Jakarta banyak yang lebih ahli, ngerti kok, gampang. Tapi tetap daripada Kediri nggak deket juga ya kan? Ngirimnya aja lumayan gitu, nggak pakai tebeng. Ngeri kan. Kalau naik ini sudah pakai isi oli samping gitu ya, bensin. Akhirnya pertanyaannya juga ini, Mas, mau dipakai buat apa nih? Oh, gua harian. Harian, bener nih harian. Oke, kalau harian dia akan nyetop sampai posisi lo harian. Oke. Tapi kalau yang berikutnya nih terakhir gua cek ada yang sampai memang dipakai buat trek pendek gitu ya. Maksudnya didesain memang buat itu. Ya lain urusannya gitu kan. Spek teknis segala macamnya juga beda. Makanya pas gua ngomong daily, Mas, ini daily bisa naik-naik dikit nggak sih gitu? Tipis-tipis gitu. Dikit-dikit gitu kan. Ya dia cuma paling ya ngakalinnya, kalau sektor mesin sama Bos. Dari CC dia akan ngunci di CC standarnya dia sekitar 135-an gitu kan. Itu udah maksimum. Bahkan kalau nggak salah di 130-an kalau nggak salah gitu kan. Bandul segala macam standar. Nah, karbu paling Mas kata dia gitu. Kalau makan kalau karbu belanjanya dinaikin karbunya, nanti setupnya karena di motornya utuh maka dia nyeting di sana. Kirian segala macamnya menyesuaikan dengan versi dia di sana. Makanya kondisinya saat itu ada beberapa upgrade dari sisi cuman karbu sama kirian saat itu di sana udah gitu. Nah, karbunya pakai apa Mas? Ini gua pakai PWK 30. PWK 30. Pantes ya. Atasnya nyaut mulu. Karbunya 30. Sama kalau maksudnya gini, gua kan pernah pakai mesin standar dengan karbu besar. Ngok. Ya. Bawahnya ngok gitu. Ini gue ngerasain lagi di sini sialan. Jadi gue bisa yang kayak bet kok. Gue pikir tadi karbunya tuh nggak begitu gede, Mas. Jadi dengan karbu yang tidak begitu besar, velocity kan lebih besar ya Mas ya. Jadinya si anginnya sama bensinnya tuh nggak begitu besar lah gitu. Mungkin jadinya motor lebih responsif bawahnya. Mungkin kalau naikin karbu, gue nggak tahu sih. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Gue pernah coba sama motor yang karbunya di atas gue. Gue lebih duluan maju, tapi atasnya abis gue, gitu. Tapi kalau ini teman-teman, lo masih bisa dapet gitu. Jadi dan gue ngerasainnya motor 2 tak itu kan kadang-kadang kalau nggak kebasahan kekeringan susah banget nyari yang pas gitu. Kalau ini gue nggak ngerasain dua-duanya lagi, nggak kebasahan enggak, kekeringan enggak. Menurut gue nih motor ini pas. Jadi kalau digas tuh nggak ada yang kayak bohong. Soalnya kan kalau blebek, kalau motor kopling atau motor yang ada giginya bisa pakai kopling. Iya dong Mas. Kalau ini kan kalau udah blebek, ngomong aja gitu. Ya mau ngapain? Ini gini-gini aja, Pak. Susah gitu loh, nggak bisa yang kayak setengah kopling banget, nggak bisa gitu. Kalau motor 2 tak yang ada koplingnya lo bisa bisa gitu. Kalau ini kan enggak. Tapi lo nggak nemu itu kan? Enggak. Itu. Jadi gue tidak menemukan hal itu Mas Akbar. Jadi gue beneran. Jadi Mas Akbar, gue nanya gini teman-teman. Mas Akbar rasanya gimana? Cobain aja sob, katanya gitu. Cobain, pulang ke sini. Gue nggak bisa tidur nih. Adek gue nanya juga, Mas gimana? Cobain aja. Gini enak banget lagi motornya. Jadi gue yang jadi ekspektasi yang akhirnya pengen. Oh iya coba naik piston gini segala macam. Dengan ini kayak terobati dah selalu aja kalau lo ganti mesin kayak gini. Ya gue karena gue suka 2 tak kali Mas ya. Karena gue suka 2 tak gitu. Gue percaya feel 2 taknya itu tuh memang punya khas tersendiri gitu loh Mas. Jadi dan ini bisa terkompromi dengan Jakarta yang tadinya gue pikir 2 tak dengan mungkin dengan platform seperti Ninja, NSR gitu pegel gitu. Saat gue pakai Satria, bebek enak nih gitu, bebek enak nih. Tapi, nah kayak gue bingung, gue nggak tahu siapa masalah mesin gue. 2 tak itu terkenal dengan getarannya. Bener ya Mas ya? Getarannya, getar ya ada getar. Ini sangat minim teman-teman getarannya. Mungkin sama Mio bore up, getarannya lebih getaran Mio bore up gitu, dekat Mio bore up 58 gitu kan getar juga ya teman-teman ya. Ini minim banget lagi, gila ya gue yang kayak ini semuanya sudah lolos gitu, maksudnya lolos dalam arti nanti kan di dalam benak gue nih Mas nih sebagai yang nggak pernah make nanti ini enggak, makanya jadi sampai ke sini gue cuma nanya berapa Mas habisnya, udah selesai, nggak ada pertanyaan lain, cuma itu doang. Tapi nanti kita akan bahas setelah ini ya teman-teman, pasti lu penasaran kan habisnya udah apa sih kalau mau kayak gini, nanti kita bahas.
Setelah knalpot, setelah karburator pakai 30, apa aja yang di-upgrade dari mesin ini? Oke, pas sampai sini nih. Iya. Oh, bukan upgrade di sana nih? Karbu di sana. Oke, karena dia sana. nyeting. Oh, nyeting. Karena dia nyeting. Okay. Karena pemikiran gue, urusan karbu, mesin, itu biarkan buildernya yang nyeting lah. Betul. Karena dia yang paham karakter dan oprekannya dia. Iya, gitu betul, kan, ya? betul, setuju. Nah, selebihnya gue akan coba maksimalkan di Jakarta lah, kalau udah sampai. Ini kita ngomongin mesin dulu ya, belum bodi segala macam. Jadi intinya, sampai sini, nah, sebenarnya gue ada request terhadap si exhaust knalpot sebenarnya. Knalpot itu bukan masalah ukuran, karena gue juga nggak ngerti disclaimernya. Gue bukan anak motor nih, gue nggak begitu paham. Sorry banget nih buat kalau Mas Akbar anak modif sih sebenarnya. Enggak. Mohon maaf buat suhu Mio nih. Jadi intinya penyakit gue cuman biar kelihatan agak bersih gimana ya gitu knalpotnya gitu ya Mas ya. Iya. Stainless atau gimana gitu, estetika gitu kan. Benar. Wah Mas di sana masih agak kesulitan gitu, maksudnya produksinya agak sulit lah intinya. Oke. Nah target gua sampai sini adalah agak aneh sih, suara bro. Suara itu pengen segaring mungkin sebenarnya, maksudnya seadem mungkin gitu ya, yang gua pengen gitu. Gua nggak ngomongin performa karena jujur lo udah cerita dari performa di luar ekspektasi gitu kan. Daripada cerita mendingan lo coba. Karena kalau ada yang nanya ya, perlu diceritain, lu coba aja mendingan gitu karena gitu kan. Tapi jangan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba nge-DM Mas Akbar mau nyoba motornya jangan. Mendingan kalian beli aja. Enggak semuanya bisa nyoba nih. Coba Mas saya boleh nyoba motornya habis kayak odong-odong nanti. Jalan ke sana, jalan ke sini. Si knalpot dalam proses pencarian nih, karena kalau gue tanya sama teman-teman yang memang spesialis knalpot, ditanya motor apa Mas? Bingung gue ya kan. Mos Ninja bukan, King juga bukan ya kan. Gue kirim foto, oh Mio Mas, ya motornya harus dibawa, motornya harus di sini segala macam, dan beberapa spesialis kan ada di luar kota juga, kita tahu segala macam dan jauh. Intinya, nah dari si masalah suara tadi, ya gue cuma eksperimen paling di silencer kan. Karena tabungnya agak repot ya bikinnya ya, karena kan tadi menyesuaikan. Ya, bingung menyesuaikan. Itu tapi tetap tabung menjadi project yang harus difiniskan gitu, entah dari bentuk sama karakter suara, tapi ternyata dengan mengganti silencer mendapatkan karakter yang gue tadi targetin. Gue pengen kangen banget suara 2 tak zaman dulu gitu, karakter, dan menjawab pertanyaan ketiga yang gue belum sempat kesampaian punya Ninja kan Sob. Jadi gimana caranya? Kok ini halus banget. Mas Rudi bilang, Om nggak bakalan bisa mesin King ya akan suaranya kayak King, kata dia gitu. Ya udah tapi ya nyoba ya kan, coba ya meskipun hasilnya ntar teman-teman bisa ini sendiri, entah mungkin sekilas kayak Fish Air, sekilas kayak Satria, tapi kangen itu terobati untuk masalah itu. Nah setelah si knalpot gue coba, no offense Mas Rudi ya, Mas Rudi udah setting segala macam, kiriannya kurang pas dengan karakter gue Sob. Oke. Si motor ini menurut gue pas dateng dengan silencer yang dikasih kenceng suaranya Sob. Oke. Berisik. Nah nggak tahu settingan sebelah kiri itu seperti apa. Motor ini baru bisa jalan kalau pas RPM-nya agak tinggi Sob. Oh. Lo bayangin dong di lampu merah, orang udah jalan, nah dengan suara dia seakan-akan orang emosi mulu kan Sob. Ini kenapa nih? Nah, jadi kalau lo tau gue naik Mio tapi pakai helm full face karena malu sebenarnya di jalan ya, takut ya kan. Nah, bukan perkara ini. Nah, di komplek juga ribet, porsi tidur kan banyak Sob. Iya. Setiap turun kayak mau balapan mulu ya kan. Nah, akhirnya di situ gue minta tolong rekan gue lah, Mas Bendot lah, hasil konsep itu untuk coba ini kiriannya gimana supaya karakternya bisa ke Indomaret di dalam komplek ting tapi jalan gitu. Iya. Dah sesuai dengan karakter yang gue mau, di setup lah. Kiriannya akhirnya seperti yang lo rasain tadi. Makanya pick up-nya cepet nih motor. Iya. Pick up-nya get langsung jalan. Iya. Cuman kelebihannya dulu, kalau tadi lo ngek gini-gini, dulu lo geber-geber masih stabil karena RPM-nya kosong di bawahnya. Jadi posisinya bisa lebih blayer, bisa ngobok-ngobok. Dan posisi atasnya tetap galak. Pasti gitu. Ini aja masih mau. Gua kebayang kalau itu mungkin ya ada beberapa settingan lah ya, dari mulai si Persivity segala macam gitu ya. Kalau bawahnya kayak gitu, lama atasnya sih gue jamin lebih galak dibanding ini nih. Iya. Nah itu makanya tuh posisi tadi gue tarik mundur supaya lebih rata.
kombinasi dari si mesin, karburator, knalpot sama kirian yang mencapai tadi yang lu bilang tadi, makanya bawahnya masih moderate, normal, atasnya dapat nggak habis-habis segala macam. Karena matic motor ini sob, yang membedakan karakternya pada saat lo coba dan lo menyampaikan pendapat lo tadi, berarti apa yang menjadi impian gue kan terjawab sama lo sebenarnya, ya kan? Benar. Tapi di luar ekspektasi gue, ini motor matic sob, yang gue lupa. Jadi nggak perlu pindah gigi, ya udah gini aja nih, gini aja nih, buka aja. Gitu aja udah. Iya gitu benar, sih, benar. gitu sih. Dan ya lucu lah. Ya, gue kalau ngomongin masalah lucu ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Gue berusaha menyampaikan apa yang gue rasakan. Tapi ada euforia yang nggak bisa gue sampaikan. Jadi yang gue bisa yang ngomongin kayak, ini motor enak lagi gitu. Ini motor enak lagi. Karena ya mungkin gue karena ini motor orang ya teman-teman ya, motor Mas Akbar. Jadi gue tadi tuh masih gasnya kayak, nih gue bilang nih kalau motor gue bener-bener gue tanam nih gasnya nih, gue pengen tahu gitu. Karena ya tadi ya, karena kan jalanannya lumayan pendek ya teman-teman. Tapi karena motor ini satu, lu pakai motor yang lumayan besar, ngendalinnya kan susah ya. Gitu. Ini motornya menurut gue pas dari bodinya, dari powernya gitu. Jadi lu masih bisa kepegang motornya, masih bisa kepegang. Jadi lu gas ya kenceng gitu, maksud gue. Tapi gue funnya tuh apa ya ngomongnya, pick up powernya segala macamnya itu motornya masih bisa. Seru deh, gue bingung deh gitu, gimana, pokoknya seru gitu. Nah, ngomongin masalah mesin lagi Mas Akbar. Ini kan yang tadi gue bilang tadi upgrade-nya dari si karbu, knalpot, segala macam sama CVT disesuaikan untuk keperluan Mas Akbar yang dijadikan harian. Ini kan mesinnya RX King Mas. Iya dong. Kalau untuk gimana cara pemasangannya mungkin teman-teman lagi ya tadi ngobrol sama Mas Rudi karena gue takut salah, Mas Akbar juga takut salah menjelaskan. Dari sisi direct langsung DM aja. Kalau kenapa-napa di Jakarta, lu belinya spare part Mio apa spare part RX King Mas? Keren pertanyaan. Memang itu juga jadi requirement gitu kan ya. Sebenarnya ini gua ngurusin Mio, ngurusin King nih ya, urusan ini ya kan. Jadi lu udah ada juga kayak sama-sama Yamaha ya teman-teman ya, gitu. Dan jawabannya King sob. Jawabannya King. Piston King, semuanya semua King. Head, block, stang, seher, yang enggak cuma magnet saat itu, tapi bandul segala macam King. Magnet karena udah dirubah nih. Ya, dan gua kan ada ya pernak-pernik segala macam lah full wave. Tapi intinya mesin segala macam, cara merawat kesederhanaan 2 tak ada di motor ini. Angkat, bersihin, piston, balik lagi ya begitu aja. Dan motor ini nggak ada oli mesin. Hah? Lah kan nggak ada gearnya, nggak ada transmisi, nggak ada oli mesin doang. Segitu simpelnya sob. Nggak ada oli, maksudnya oli mesin doang. Iya, oli samping campur. Sama oli CVT kan? Iya, oli CVT 1000 tahun sekali gantinya ya kan. Anjir, 1000 tahun sekali bener lagi. Jadi oli mesin, oli samping nyampur. Oli mesin nggak ada. Oli mesin nggak ada. Nah, mesin kan piston doang dikendaliin sama si itu. Kan motor konvensional setahu gue, koreksi kalau saya salah, gue juga nggak tahu ya. Tapi ini setahu gue itu menggerakkan transmisi dan ini nggak ada. Transmisi kan kirian semua CVT. Iya bener lagi. Itu cuma buat karena kopling doang. Jadi kalau ada ledekan lo nggak pernah ganti oli mesin, cocok motor ini. Anjir, jadi lu cuma masukin bensin, habis itu oli samping di sini. Iya, bawa oli samping. Jadi ini nggak ada fungsinya nih ya, bawa ya? Pemanis aja, pemanis. Anjir, aduh gila, iya. Itu soal. Nah kan, soalnya kan 2 tak itu kan rawan ceket semua segala macam gitu ya, nge-gym gitu ya. Nah, gue bingung nih Mas nih, maksudnya gue nggak tahu nih lo apa udah ngobrol sejauh ini sama Mas Rudi atau gimana. Kalau mau motor ini nge-gym, kan nggak ada koplingnya Mas. Yes, itu pertanyaan juga tuh. Jadi gue sempet tanya, ini kalau nge-gym urusannya gimana nih? Panjang soalnya kalau nge-gym. Iya, soalnya kan kalau lagi itu pasti kalau motor itu kan ngunci Mas, lu harus kopling gitu. Dan motornya udah teruji atau belum gitu kan? Pertanyaan gue cuma itu dia. Dia cuma ngirim satu video di mana motor yang dia bikin memang speknya buat di atasnya ini, buat trek lurus, digeber, ditinggal sekebon lah pokoknya belakangnya itu segala macam. Ya posisi tidak nge-gym dan dia sudah make di sana dengan segala medan touring segala macam, nggak pernah nge-gym. Tapi pertanyaan gue gimana kalau nge-gym? Dan kenapa nggak nge-gym? Salah satu kelebihannya oli langsung dicampur, kita bisa menakar kan? Betul. Kalau lo butuh untuk touring ya lo lebihin. Kalau lo dalam kota, dalam komplek, moderate segala macam kan bisa dicampur. Dan
oli-oli yang grade-nya bagus kan mungkin kadang tidak cocok di pompa tapi bisa dicampur langsung, ya, itu juga jadi lebih bagus karakternya tergantung kita penggunaannya. Itu bisa. Dan gimana kalau nge-gym Mas? Ngunci nggak nih gue bilang? Iya benar. Dia bilang nggak akan ngunci Mas. Ini tetap akan safe karena dia udah tapi dia belum pernah terjadi tapi akan safe, tidak akan loss aja. Iya, ngelos aja. Dan posisinya pada saat orang motor 2-tak yang konvensional gitu, pas kita RPM tinggi dan kita engine brake kan kosong tuh kadang, oli itu kan nggak bekerja tuh pompanya. Nah ini kan campur ke bensin, tetap berfungsi dia. Nah jadi minim kemungkinan terjadinya itu udah gue perhitungkan karena jangan sampai dang ya kan. Nggak ada rem doang, teman-teman sama aja ada kopling gitu doang motornya. Dan itu udah sempat gue coba tanya juga prediksi itu gitu kan. Syukur alhamdulillahnya lah. Gitu. Makanya nggak bisa diceritain, lu coba aja. Iya, sebenarnya gue nanya pribadi sih. Kalau misalnya gini gimana Mas? Kalau saya gitu gimana? Ya, satu berarti kalau mau upgrade beli perintilan Air-King. Iya, dong. Jadi kalau lo mau upgrade membran, lo mau upgrade blok segala macam, udah kayak Air-King aja ibaratnya. Dan BIOS itu masih banyak sebenarnya. Oh iya. Ini baru start ibaratnya, tapi udah segitu cukup. Sebenarnya kalau ya lo nyobain tadi kan buat daily, semua requirement yang gue minta di awal terbayar semua, udah lo jawab semua kan tadi, ini sesuai suara 2-tak, karakternya dapat, fun to ride-nya dapat segala macam. Itu tadi sih. Jadi ini Pak, berarti karena Air-King berarti nggak pakai radiator nih Mas? Enggak. Nah itu sebenarnya opsinya bisa dua. Ya emang si Mas ini rada gendeng juga sih. Dia sanggup ngerubah ke King atau ke Ninja sebenarnya. Oke. Cuman ada beberapa pertimbangan gitu ya, no offense buat teman-teman sekali lagi yang udah ngebangun, itu lebih keren sih teknologinya gitu kan. Tapi gue sekali lagi punya target standar, nggak ada radiator, simple, perawatan gue juga gampang. Nah itu yang gue kejar, makanya dia menyarankan King Mas gitu. Terus di rumah kan kebetulan juga ada Honda tua nih sob, Beat gitu. Mas kalau Beat bisa, dan ada juga Beat. Udah jadi, nggak hanya Yamaha Mio, ibaratnya dia bisa mengawinkan itu ke motor matic lain. Platformnya macam-macam. Jadi kalau lo tiba-tiba ada Beat kayak King juga, jadi kayak punya King 2 biji tapi motornya matic aja. Jadi soalnya ada di keluarga gue tuh ada peraturan tidak boleh naik Air-King Mas. Karena bokap gue sempat punya ada masalah sama adiknya, om gue. Tentang si King ini. Alhasil sudah diputuskan di keluarga besar gua tidak ada yang boleh naik Air-King. Kalau ini sah kan matic, motornya Mio, mesinnya aja yang King. Ketutupan lagi. Iya. Kalau gua nanya, lu beli King? Enggak, Mio. Ganti knalpot doang. Mesinnya doang. Ganti knalpot doang. kan lu yang bahaya sebenarnya motornya. Mesinnya sebenarnya nggak apa-apa karena matic. Ini bisa diakalin karena ada itulah, ada suatu kejadian lah gitu. Jadi akhirnya King itu tidak boleh gitu. Mio. Ini Mio. Mesinnya King. Ya. Jangan kenceng-kenceng mesinnya. Tapi gila. Oh iya. Nah itu dari mesin teman-teman. Dari mesin kita naik ke kaki-kaki karena tadi gue udah sempat mungkin teman-teman dengar gue lagi nyobain motornya. Tidak ada engine brake seperti motor Matic yang tadinya gue pikir ada engine brake karena kita andalkan itu dari Matic itu selain dari remnya adalah si engine brake saat kita tutup gasnya motornya supaya nah kalau ini motornya lebih laju dibanding motor Matic saat kita tutup gasnya, yang dimana pengereman kaki-kaki ini harus lumayan diperhitungkan untuk menyamakan. Ini kita ngomongin masalah kalau kata orang power is nothing without control. Bener ini. Jadi karena mesinnya upgrade, ada baiknya kalian mengupgrade dari sektor kaki-kaki dan si pengereman. Karena yang lagi-lagi kalau Matic aja itu ada engine brake-nya, itu aja lumayan, apalagi karena kalian Matic. Ini tidak ada engine brake, yang dimana loss aja nih Mas nih. Ya dong. Kalau lo motor 2-tak biarpun katanya ada yang bilang boleh engine brake, ada yang nggak boleh engine brake segala macam. Tapi kalau dalam keadaan yang mendesak, itu bisa gitu. Turunin gigi. Kok ini kan nggak bisa. Pengereman berarti lo upgrade Mas. Iya. Kuncinya di situ berarti sob. Nah, ini penyakit yang justru berikutnya udah di planning. Jadi motor ini waktu dikirim ke Kediri, paralel gue tuh udah mikirin dan apa nih kita upgrade nih mau gimana gitu. Alhasil tadi karena requirement gue yang minta terus berubah, ini body udah sempet dibeli orang
Hah? Waktu. Jadi ini gua ngebangun luarannya ini. Iya. Ini di Rico Garage, Okay. Rico Garage gitu ya. Di Rico Garage itu, Mas, aku sekali lagi disclaimer ya, tadi gue sampaikan, gue bukan anak motor nih sob, jadi kalau nggak proper dan lain-lain, sorry nih. Maksudnya kan ini nganggur doang, gue nggak ngerti sebenarnya. Cuman yang penting enak, jadi kalau stripping apa segala macam, gue nggak ngerti. Intinya body ini sudah gue order beserta dekal segala macam gitu kan. Nah, pernak-pernik lainnya ini belum nih sob sebenarnya. Cuman yang dalam pemikiran gue memang gue harus tadi. Ya kita pernah ngerasain lah mobil udah swap engine segala macam, pada saat kaki-kaki lo nggak beres sama rem lo nggak beres, lo nggak bakal berani ngebut juga. Betul. Lo nggak akan berani ngebut juga kan segala macam. Nah, intinya memang harus ada alokasi buat si benda-benda yang dimaksud tadi. Motor nyampe, yang pertama gue lakukan adalah tadi membajuin semuanya ini gitu. Gue bawa ke Mas Riko, terus di sana akhirnya milih nih sob. Tadi gue bilang rem segala macam. Nah, itu memang upgrade. Nah, kalau dari pribadi gue awalnya nih ngomongin sebenarnya kayak disc brake depan gitu sob, pengennya nggak segede ini, yang kecilan lagi lah, yang karena kan dia motornya kecil ya mas ya gitu ya. Tapi kalau ngelihat pas gue coba dari rumah ke Mas Riko, tenaganya lumayan ya, ya kan? Itu belum ada remnya saat itu kan, masih yang telanjang tadi itu tuh, masih ya kan? Pesono akhirnya yaudah terpaksa mau tidak mau harus. Ini ukuran 260 kayaknya. 260. Kayaknya ya. 260 kayaknya. Iya. Nah, dari rem kan unsurnya ada banyak, ada kaliper, ada master gitu kan, sama disc gitu kan. Nah, ya intinya ada upgrade dari standarnya, bahkan sampai ke atas dan selang segala macam. Itu memang menjadi concern karena tadi selesainya semua motornya di rem sob gitu. Kita nggak punya kopling, nggak punya engine brake segala macam. Jadi remnya harus. Nah, tadi kan lo nyoba sendiri lah, mudah-mudahan pas untuk kebutuhan, tidak terlalu nyulitin. Kalau enggak sih, enak sih, remnya pun nggak bagel, terus lo juga pas lagi narik remnya benar dengan power segini ya. Yang tadi gue bilang, saat kayak tadi tuh tiba-tiba ada Vario nyaip dari kanan ke kiri ya kan, habis itu di kiri diem doang di kiri ya kan, nggak, gue pikir mau nyebrang, nggak, kiri doang. Itu aja gue masih bisa yang kayak tep kanan, ya karena satu motornya enteng ya teman-teman ya, jadi mungkin pengeremannya cukup hanya di upgrade dengan nggak usah yang terlalu ekstrim, karena motornya juga mungkin kalau motornya lebih berat, nahan badannya lebih berat segala macam, mungkin lo akan harus upgrade dengan lebih tinggi dibanding ini. Tapi dengan ini cukup banget. Cukup, dan ini termasuk medium low spec lah ibaratnya, tapi cukup menurut gua karena memang ya gua belum tahu jangka panjangnya sob ya, karena mungkin quality berpengaruh, tapi pada saat diimplementasikan, dipergunakan cukup untuk kebutuhan rem itu sih cukup banget. Iya. Dengan disc 260. 4 piston ya, 4 piston. Mereknya gue nggak tahu lah itu. Ini 4 piston ya? 4 piston. Selang ganti. Kayaknya Mastrad RCB atau apa ya, kalau nggak salah gitu. Dan gue nggak mau kelihatan mencolok, jadi dia tetap di dalam batoknya gitu sih. Iya. Gue suka nih kalau setelan kayak gini. Setelan dewasa, yang udah ketahuan gitu, yang mainnya lama, udah ketahuan. Iya, benar. Nah, velg pakai apa nih mas? Velg nih agak lucu sebenarnya nih velg ini. Mungkin teman-teman tahu nih velg ada aslinya, versi mahalnya gitu ya. Ini versi kopinya atau versi Thailand atau Vietnam ya setahu gue, VND ini kan. Cuman si velg ini sempat hilang dari pasaran sob. Hilang dari pasaran. Sekali lagi karena teman-teman gue, ya mohon maaf, teman mobil ya kan. Mas Eka juga, Eka Garage lagi main motor gitu kan, dia ke Kebon Juru 3 segala macem. Mas, gue pengen velg yang kayak M paralel, gue bilang gitu kan, M par ya. Anak BMW susah jadinya kayak M par. Bahannya begini ya kan. Berangkat kebetulan Mas Eka lagi ke sono tuh. Mas, ini velg memang lagi nggak produksi, lagi susah, lagi stop. Satu-satunya yang ada tersisa di toko ijo mas. Ijo dar gitu kan, ijo anodized gitu lah, ijo anodized gitu kan. Tapi ya velg ini yang gue maksud gitu kan. Yaudah mas, itu mesin masih di sana juga, jadi paralel ya kan? Paralel sampai sini. Gue lihat, aduh ijo ini gimana masangnya ya. Bagus lah, mungkin cocok, tapi konsep yang gue ini nggak masuk saat itu gitu kan. Lagi-lagi nanya tukang velg teman kita. Mas Marsidi ya kan? Marsidi. Mas bisa kelotokin ini nggak? Oh bisa mas. Aman. Baru di finishing sama Mas Marsidi.
finishing, terus sekalian di pernis ya, di coating lah, Iya, biar sekalian lah, oke mas, dah jadi deh tuh, ya udah jadi, ya udah pas kerakitnya nyari ban segala macam, dipasang, apa ini ya? 90-80 90-80 depan belakang, ya. Karena MP27 yang sangat happening itu susah dicari ya kan, seadanya nemu dan tidak terlalu rame kan tapaknya, ya udahlah. Dan gue ternyata IRC itu 98. Pasti tuh. Ya, gitu. Oke. Ini semi slick juga. Iya. Komponnya sama lah intinya yang dibutuhkan dan tapaknya nggak rame gitu kan. Ya udah. Pasang, konsepnya cukup, udah itu dari sisi velg. Dari velg. Shock breaker juga ganti nih mas. Itu juga menjadi concern tadi kan, kalau bantingannya nggak karuan, terus lubang juga kita nggak bisa handling, akhirnya ganti mas. Ganti. Depan ini pakai KYB memang buat smile, cuman di ribbon ulang. Oke. Sama Mas Bendot di setting ulang lagi, disesuaikan. Yang belakang belum bisa beli Orlin, pakai ISS. Bisa. Kan? Pakai ISS saya udah cukup. Orang enak bantingannya tadi gue enak juga nih. Iya cukup tabung bawah karena memang supaya nggak nyowak-nyowak di atas kan. Benar, paling enak juga benar. Jadi nggak ada coakan bodi pakai ISS. Sisanya ke estetika, sama ada satu hal yang gue sebenarnya gagal mempertahankan sob. Motornya kan punya story, tadi kan. Dan yang gue niat pertahankan itu sebenarnya cuma speedometernya. Karena ada kilometer tempuhnya yang sudah berlangsung gitu kan. Sampai terakhir dia nyampe, masih coba gue pertahankan tuh. Cuma ternyata ada kebutuhan yang memang gue butuhin. Fitur-fitur yang gue butuhin. Secara udah banyak pernak-pernik lah motor ini, keyless segala macam, karena gue takut. Iya, motornya keyless. Iya. Kalau hilang kan repot juga kan, semuanya makanya gue coba keyless implementasiin supaya dia safe. Ternyata dia makan power listrik yang lumayan kan. Segala macam. Nah, gue butuh indikator semacam voltmeter, kemudian 2 tak ini gue harus ngelihat, ya tadi kan nge-gym segala macam, RPM gue butuh. Makanya gue butuh adanya RPM. Nah, ya karena kan nggak habis-habis ya teman-teman, RPM naik terus nih. Itu dia. Nggak ngoper lagi motornya. Itu dia, nggak ada gear segala macam, sama ada indikator yang gue butuhkan buat beberapa saklar yang ada gitu kan. Nah itu akhirnya ganti speedometer gue sob. Pakainya karena gue nggak bisa beli Koso, jadinya Koyo ya kan, alias versi nggak tahu apaan gitu kan. Nggak, tapi ini lumayan ketemu sama rekan juga AC Motor, dia punya produk aslinya kalau nggak salah ini malah punya MX sebenarnya. Sebenarnya tapi bisa dibentuk menjadi ke situ gitu kan ya. Gue coba overall semua fitur yang gue butuhkan ada. Jadi ngalah lagi, sekali lagi story terhadap, jadi speedometer gue simpan dengan kilometer terakhir dia pas 4 tak tuh, ibaratnya gitu. Jadi perjuangan dia selesai sampai 4 tak, dilanjutkan oleh speedometer digital. Karena fitur-fiturnya lengkap semua, ada temperatur, ada bensin, RPM, kilometer. Gue lihat tadi cek engine nyala, cek engine nggak bisa dimatiin ya. Cek engine itu sebenarnya karena gue manfaatin fitur fan. Jadi gue pasang fan tambahan dengan saklar Thailand atau Filipina ya, gue nggak tahu. Pokoknya saklar ini ada fitur auto yang nggak kepake. Sebenarnya kan punya motor lain ya. Nah si saklar itu gue manfaatkan untuk menghidupkan just in case panas. Meskipun belum pernah kepake. Jadi di bawah jok itu ada fan yang bisa niup ke bawah. Nah itu saklarnya dari sana. Gimana gue bisa tahu kalau itu hidup atau enggak? Si indikator cek engine itu. Jadi kalau indikator cek engine nyala itu berarti saklarnya on tadi. Fan-nya nyala. Itu on off di kanan situ, jadi bisa on off gitu. Di mana mas? Itu kanan ini? Yoi. Itu ini ternyata, pantas dari tadi gue pencet. Iya. Gue pikir itu on off, engine. Enggak, ini itu fan ke bawah, ke atas mati. Kalau ke bawah cek engine nyala, fan-nya nyala. Dipakai kalau pas nggak apa-apa sih mas, tadi kan gue onin ya, gue jalan gitu, nggak ngok, nggak kelebihan angin, enggak. Masih aman ya? Masih aman aja. Ya. Karena standar tadi sob. Aman. Iya. Aman. Wah. Itu sih fitur-fiturnya ya. Saklar ganti, saklar ganti. Ya, gue nggak tahu apa speknya tapi enak dilihat di mata gue, ya udahlah gitu. Lampu belakang ganti, lampu depan ganti juga ya. Lampu depan, lampu belakang lazy eyes gitulah karena. Nah, ini kan motor agak
kawinan sob, karena tadi sekali lagi kan lagi rame kan sporty ya, 5TL ya. Motor gua Smile ya kan. Masa gua nggak boleh main sama teman-teman yang lain ya kan gitu kan, pengen juga gitu kan. Ya udah akhirnya mencoba ngelihat, sekali lagi no offense buat teman-teman yang semua dengan masing-masing Smile atau sporty-nya. Kayaknya yang kurang pas dari si Smile itu adalah batok atas sama spakbor. Oke. Jadi ini batok atas sama spakbornya punya sporty. Oh. Kalau Smile kan dia agak menarik, dia atasnya tuh sporty. Iya benar. Spakbornya punya sporty ini, lebih kecil jadi kelihatan agak lebih padat dibandingkan. Kalau menurut gue ya, sisi pandang gue jadi. Tapi tengahnya tetap si Smile. Dan belakangnya masih ada keranjangnya semua Smile. Kalau belakang kan semua. Iya benar. Kalau gitu. Belakang sama nih, Smile sama sporty. Itu kelebihan saklarnya bisa hazard gitu-gitu doang sih. Lampu rem berfungsi, semua berfungsi. Iya, tadi gue juga ngetes kan. Pertanyaan berikutnya, ini kan motor kabel bodinya pakai apa, Mas? Asli ya semua. Kabel bodi CDI-nya pun masih CDI-nya 28D punyanya Smile, dan Mas Rudi bilang kalau lo mau enak Mas ganti yang 5TL. Nggak tahu mungkin ada limiter segala macam doang. Tapi ini sekarang CDI masih CDI Mio. Kabel bodi Mio. Jadi mounting semua ini Mio sob, jadi nggak akan melanggar aturan lo tadi, bukan King ini, Mio. Iya Mio benar. Mio kok gitu, suaranya bat. Ya, King. Jadi kayak tadi gue tes semuanya kan Mas, dari mulai sen, dari mulai klakson, lampu, semua segala macam, semuanya ya, normal gitu loh. Jadi bisa dipastikan ini sudah teruji. Jadi kalau yang kayak ini nyala nggak, ini nyala semua teman-teman, nyala semuanya kayak lo pakai Mio. Ya, gitu sih. Ini aki gitu Mas, aki ada digedein, kecilin gitu. Masih pakai karet aslinya. Gila lagi gua. Jadi bener-bener teman-teman semuanya nyala aja normal. Jadi kalau lu mau penampilannya seperti Mio standar, ya bisa. Bisa gitu. Kalau Mas Akbar kan ada beberapa parameter yang Mas Akbar mau lihat nih dari voltmeter. Misalnya ternyata teman-teman, yaudah gua mau pakainya voltmeter yang universal, nanti gue masukin di laci biar nggak kelihatan. Ya bisa. Kalau tiba-tiba nggak apa-apa, gue nggak usah pakai RPM. Yang penting ntar kalau tiba-tiba udah mulai ngerik ya gue tutup gasnya gitu. Ya bisa. Bisa aja gitu, bisa. Tapi ada parameter-parameter yang tadi Mas Akbar bilang buat supaya ada patokannya gitu. Tapi kalau lu bentuknya kayak Mio standar sebenarnya bisa Mas? Bisa, karena Mio standar ya overall seperti ini kan sebenarnya. Yang gue lupa kasih tahu cuman bagian klasik gue rubah ke DC sama full wave karena kebutuhan yang banyak ini. Kalau lo masih pakai lampu halogen terus kemudian nggak butuh keyless segala macam, gue rasa S8. Dan itu juga nggak perubahannya nggak terlalu besar sih, teman-teman jadi full wave juga. Cuma gitu. Beli kiprok motor apa ya, NMAX atau apa lah, saya lupa, GL Pro atau apa gitu. Jadi lampunya tidak mengikuti dari si gas, lampunya akan steady. Sebenarnya lebih bagus juga sih jadinya. Pastikan lebih bagus gitu. Itu sebenarnya ke arah upgrade, tidak ada merubah dari si spek dasar si motornya. Gitu ya Mas ya? Yes, exactly, persis. Ternyata simpel itu loh teman-teman. Jadi sekali lagi Mas Rudi dari 16 Garage, saya jadi kepikiran Mas Rudi, ya mungkin deket-deket ini kita ngobrol Mas Rudi ya. Karena ini bener Mas Akbar nih, gue bener-bener dari gue nanya, enak gak Mas Akbar? Kalau saya cobain aja sob. Ini nih bahaya. Jadi yang kita ngobrol di chat, jangan nyoba lo ketagihan akhirnya. Karena ternyata dari yang kita obrolin tadi, ternyata perubahannya tidak banyak teman-teman. Jadi maksudnya kayak keraguan yang jadi kayak ngejimnya gimana segala macam gitu-gitu segala macam itu ternyata udah ada jawabannya semua. Iya, kejawab dan reliable lah, terjangkau lah intinya. Jangkau. Sama konsumsi bahan bakar. Kalian semua yang lagi nonton pasti familiar dengan kata-kata Mio itu boros. Karena saat gue bahas Mio yang pertama kali itu masih yang dimana terima kasih banyak teman-teman semua, itu adalah konten terbanyak viewersnya selama kita bikin itu. Terima kasih banyak udah nonton. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi penerusnya. Banyak banget yang komen Mio standarnya boros, apalagi di bore up yang kemarin. Kalau yang ini Mio standarnya boros, apalagi masukin mesin King gitu. Boros nggak Mas? Nggak boros, bukan standar. Iya sih. Ya kalau nanya boros atau enggak, ya mungkin mendekati King. Dosanya dia cuma tankinya kan kecil sob. Benar.
Kalau ditanya boros apa enggak, ya cobaan King kurang lebih kayak gitu. Kalau di Mio jadi boros ya karena memang tangkinya kecil. Jadi lebih boros pasti gitu kan dari 4 tak. Tapi kalau nanya ya standarnya King kan. Kecuali kalau spek lo mau beda ya. Bener. Jadi kalau ngomongin masalah, kenceng enggak boros doang. Ini kenceng iya, boros relatif lah gitu. Iya kan? Harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau yang ini, yang gue tadi ngomong, dari mulai kenyamanan, lu getarnya enggak. Ya maaf ya Mas Rudi, gue bukan yang meragukan pikiran Mas Rudi dari awal, enggak. Karena gue bilang ini crankcase-nya ada yang disambung segala macam, gue pikir akan ada getaran. Enggak loh. Jadi keulang tadi, top, pikirannya mantep lah gitu. Jadi hal-hal yang gua ragukan, yang kayak ini ada beberapa pertanyaan yang memang gua pribadi akan bertanya kepada Mas Akbar gitu ya, itu enggak, atau malah pas gua coba ternyata enggak, sangat enak lagi motornya gitu. Jadi yang ada yang mungkin gua kalau tadi kan gua tidak ada yang gini, Mas tapi kok kayak gini ya, enggak. Gue ngobrol sama Mas Akbar, enak lagi Mas, gue tidak ada pertanyaan yang kayak, Mas kok kayak gini sih Mas, kok ada yang kayak gini, kok kayak gini, enggak. Gue cuma nanya, Mas Akbar ini memang engine brake-nya agak lemah ya? Engine brake, ternyata lu ngomong, enggak Mas kan ini King, ya juga ya, nggak ada engine brake-nya gitu. Ya memang harus diperhatikan sama teman-teman adalah yang tadi, ini motor, lu harus konsentrasi ke pengereman dan suspensi, karena engine brake-nya nggak ada gitu. Kalau yang tadi gue bilang bahas dari awal, yang tadi di tengah-tengah kita bahas adalah masalah nge-gym. Ternyata motor ini nggak bisa nge-gym kayak motor kopling biasa yang kalian narik kopling. Ini kata Mas Rudi dan memang insya Allah tidak nge-gym ya. Gitu ya, karena kalian bensinnya bagus, kalau di sampingnya bagus ya mudah-mudahan, karena benar kata Mas Akbar tadi, kalau ada pakai pompa itu ada resiko kalau pompanya bakal mati, yang dimana tidak ada indikasi sebelumnya. Ya asapnya hilang aja, tapi kan masa iya dikit-dikit lihat belakang, katanya di belakang, kalau ngeliatin dong asap gua ada apa nggak, dia nge-gym aja gitu. Karena ini sekarang langsung pakai bensin, yang dimana saat kalian tutup gas itu bensin tetap ngocor, yang dimana oli samping tetap membasahi piston, yang alhasil akan lebih aman. Dan sudah terjawab juga saat motor ini nge-gym, Mas Rudi disclaimer atau mengklaim motor ini tidak akan ngelok, aman berarti. Jadi itu adalah salah satu parameter yang gue butuhkan sebenarnya. Jadi sudah terjawab sama Mas Akbar gitu. Pertanyaan paling besar, kalau tadi udah nanya berapa lama nggak bangunnya, nggak nyampe sebulan Mas Akbar. Kalau lo nggak banyak permintaan ya. Kalau ini yang kemarin Mas Akbar ini sebulan setengah ya, sebulan setengah hampir 2 bulan. Oke. Karena memang kelakuan gue ya, maksudnya guanya yang banyak ini itu Masih bisa dimaafkan sih Mas, 2 bulan sih. Masih oke banget sih. Kayak gini, udah jadi nih motor gitu kan. 2 bulan ya kan. Ya karena kan kita harus memaklumi. Banyak banget yang di-reset dan saat lo kesini lo udah nggak usah nyeting-nyeting lagi kan Mas? Nggak, bahkan gue ganti silencer masih dengan settingan itu, ganti kirian masih settingan itu, yang sekarang lo rasain aja masih. Kayak gitu. Mantap. Yang pertanyaan paling besar yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang ada di rumah, kisaran berapa Mas habis? Gue nggak tahu price list terakhir ya dari Mas Rudi ya. Yang pasti di bawah 15. Di bawah 15 itu udah ngegas dengan spek default lah. Jadi antara 10 sampai 15. Mana teman-teman? Menarik bukan? Kalau kemarin temen gue ada yang restorasi Mio sampai 19 juta, ini yang beli ini. Ya mesinnya kenceng. Sisanya yang nambah dah. Kan itu doang baru mesin. Tapi dengan ya gue nggak tahu sih ya teman-teman ya. Maksudnya dengan upgrade seperti ini, gue pribadi sudah terobati dengan speknya gitu ya. Mungkin kalau Mio kita kekecilan, di Nuvo kayaknya enak nih, karena mesin Nuvo sama mesin Mio kan sama. Iya nggak sih? Hasilnya bisa lebih stabil. Coba nanti kita pikir-pikir, ya. Jadi gue sangat amat ini racun sih. Ini beneran sih teman-teman ya. Jadi dengan harga yang segitu, oke, maksudnya gue nggak ngomongin, ini ngomongin masalah budget kurang lebih ya Mas ya. Ini ngomongin masalah, gue nggak bilang murah, gue nanti nggak bilang itu, tapi dengan ekspektasi, dengan apa yang didapat lah ya, apa yang gue rasakan, euforianya semua segala macam, ini masih masuk akal. Gue sih lebih sih. Iya. Maksudnya dapat lebih dengan nilai segitu. Iya benar. Ya maksudnya itu kan, itu baru bisa dirasakan kalau kalian udah ngerasain motornya. Gitu. Jadi kalau gini, mahal lah, mendingan ini segala macam. Enggak. Maksudnya
ini ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Iya bener, priceless sih. Iya nggak sih, bisa dijelaskan. Jadi kayak gue satu lagi gue menghargai dengan ini buatan lokal, buatan Indonesia. Kalau ngomong masalah lokal pride, ini kita harus mendukung dari sisi UMKM-nya. Jadi memang ini adalah salah satu terobosan, mungkin ngomong ya udah banyak lah misalnya iya, tapi ini salah satu terobosan yang menurut gua lumayan bagus gitu. Benar. Mas Akbar, jadinya kita harus lebih menghargai yang bikin gitu. Apresiasi sih. Mas Rudi sih sehat terus biar bisa banyak bikin motor-motor kayak gini ya, bisa menghibur banyak orang kan. Salah satunya gue yang sangat amat terhibur dengan motor ini. Jadi benar-benar fun to drive. Jadi gimana teman-teman yang lagi rame nih 4 sehat 5 TL apa mau dijadiin 4 sehat 5 king? Jadi karena mesinnya king ya kan. Nah coba di ngobrol-ngobrol mungkin sama Mas Rudi ataupun mau nanya-nanya komen di YouTube kita, silakan komen aja, nanti akan gue bantu tanyakan ke Mas Akbar atau Mas Akbar nanti main-main ke YouTube kita buat mungkin bisa membantu salah satu, atau follow Instagram Mas Akbar biar bisa tahu upgrade terbaru dari si Mio ini mau diapain aja, karena kayaknya Mas Akbar agak gatel tangannya ya kalau kayak gini. Mungkin lihat enak dulu segala macam, nanti di-upgrade lagi, upgrade ya pokoknya kelihatan lah kalau kalian lihat dari Instagramnya. Oh iya pantes Rizwan ngomong kayak gitu. Coba lihat Instagramnya, biasanya gatelan dia gitu. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton nih, pilihannya ada di kalian ya. Mau kalian lebih suka 4 tak bore up, silakan monggo. Kalau kalian seperti gue yang suka dengan 2 tak, gue jamin kalian akan suka naik motor ini gitu. Jadi boleh jadi pertimbangan sesuai dengan budget yang kalian punya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus ngajar. Subscribe, like, share, sama komennya. Dan terima kasih banyak buat Mas Akbar. Sudah meluangkan waktu Mas Akbar kesini gitu dengan membawa salah satu racun yang sangat berbisa ini ya. Gitu buat teman yang lagi nonton, yang tadi gue bilang balik lagi ke kalian, konsepnya kalian balik lagi, kalian pilih aja. Tapi gue sangat kagum dengan motor ini, dengan apa yang bisa gua rasakan tadi gitu. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.